Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Shalom saudaraku, minggu ini adalah minggu Paskah keempat dengan tema Gembala Baik. Mengajak kita untuk mengenali Yesus yang sebagai Gembala Baik, terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Nas pembuka Mazmur 95 ayat 7a. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah saat ini kita akui di hadapan Tuhan dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Sang Gembala yang baik, namun terkadang kami adalah domba yang penuh dengan cacat celah ya Bapa. Di dalam setiap kehidupan kami, terkadang kami lari dari panggilan-Mu, terkadang kami mengabaikan setiap gembalaan-Mu terhadap kami. Kami mengakui Tuhan dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami lalai terhadap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, apa yang sedang Kau firmankan bagi kami ya Tuhan. Kami mengakuinya saat ini secara pribadi di hadapan-Mu. Kami sadari Tuhan, kami sebagai manusia yang lemah, yang tidak taat, yang terkadang tidak patuh. Namun kami mau diubahkan. Di saat kami sudah diberikan kesempatan untuk mengakui dosa kami, biarlah perbuatan serta hidup kami juga berubah seturut dengan kehendak-Mu. Terimalah ya Tuhan pengakuan dosa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarlah berita anugerah dari 1 Petrus 2 ayat 24 hingga 25 demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
dalam hati haus dan seru, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cepat berdiri. Marilah saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Gembala yang baik, saat ini kami rindu akan segarnya firman-Mu. Kami rindu dilegakan ya Tuhan. Kami yang rindu Engkau yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Biarlah bersabda bagi kami ya Bapa. Terlebih kami yang merasakan guncangan yang begitu hebat dalam hidup kami di tengah COVID-19 ini. Kami ingin dibimbing Tuhan, kami ingin dipimpin di dalam hidup ini. Maka bersabdalah ya Bapa, dan kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu, namun dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan dalam hidup kami. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil menurut Yohanes 10 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan-perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku, sudah berapa lama kita di rumah aja? Berapa lama kita ada di balik pintu dan tidak mengetahui apa yang terjadi di balik pintu sana? Saya saking lamanya ada di rumah, saudara-saudara, dapat gigitan tomcat, saudara-saudara. Anak saya mungkin udah hampir 2 bulan tidak keluar dari pintu rumah sedikit pun. Saya masih kadang keluar, masih belanja, masih ngurusin ini itu, tapi anak saya 2 bulan sama sekali tidak keluar dari pintu rumah, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan pintu yang nampaknya sederhana,
namun saat ini menjadi sebuah godaan bagi kita untuk keluar. Ada dua dimensi sebetulnya mengenai pintu. Dimensi di luar rumah kita dan dimensi yang ada di dalam rumah kita. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, gereja nampaknya demikian juga, karena itu terlihat dari perkataan, dari cara berpikir kita memandang sebuah gereja. Pintu sebuah gereja menjadi sebuah batas antara dunia di luar gereja dan yang di dalam. Yang di luar kita sering menyebutnya sebagai duniawi, sekuler, sedangkan yang di dalam kita menyebutnya rohani. Dan kita sering memperdebatkan soal dua hal itu. Maka mungkin gereja punya peran di tengah-tengah itu. Gereja punya peran untuk menyeimbangkan antara yang duniawi dan juga yang rohani. Contoh misalnya GKI Kelapa Cengkir membuat Komisi Pemuda GKI Kelapa Cengkir membuat acara Coconut Academy. Biasanya kita mengundang para pemuda profesional, dewasa muda maupun yang dewasa untuk bergabung, untuk membahas bagaimana berbisnis dengan baik, bagaimana yang dikerjakan di dunia sekuler, duniawi yang kita sering sebut begitu. Itu kita bahas juga dalam kerangka kekristenan. Bagaimana sebagai pengusaha Kristen, bagaimana sebagai entrepreneur Kristen bersikap. Dan seringkali justru pembicara-pembicara yang kita hadirkan justru juga menceritakan pengalaman imannya di saat menghadapi bisnis yang ada, saudara-saudara. Maka gereja seharusnya ada pada titik keseimbangan itu. Tidak menganggap dunia luar terlalu tabu dan tidak menganggap yang paling benar ada di dalam. Dunia harus bisa, gereja juga harus bisa berrelasi dengan baik sesuai dengan konteks apa yang terjadi di dunia, saudara-saudara. Itulah peran gereja seharusnya, menyeimbangkan. Menarik dalam bacaan kita pada pagi hari ini, di ayat yang ke-7 dan 9 muncul kata akulah pintu. Yesus menyatakan dengan jelas, akulah pintu. Itu dua kali, saudara-saudara. Ayat 7 dan ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Mari kita saksikan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud akulah pintu di sini, saudara-saudara. Nah, kalau Anda lihat, saudaraku, dalam gambar ini, yang namanya gembala itu tidak menunggu di luar kandangnya. Dia justru ada sebagai pembatas kandang. Atau lebih tepatnya, si gembala ini sebetulnya adalah pintu dari kandang itu sendiri. Karena kalau kita perhatikan, kandang domba orang Yahudi pada zaman Yesus itu tidak berpintu, saudara-saudara. Maka yang bertugas untuk menjaga pintu itu adalah gembala itu sendiri. Sehingga gembala tahu benar apakah dombanya ada di dalam atau di luar. Bahkan di saat dombanya mencoba untuk keluar, gembala ini tahu betul. Maka kalau kita perhatikan di ayat yang ke-9, saudara-saudara, dikatakan, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, saudara-saudara, ini sebuah ungkapan eskatologis juga. Konsep keselamatan, konsep dimensi yang ada di dalam kandang, mendapatkan yang namanya keselamatan. Dijamin keselamatannya oleh sang gembala. Dan disinilah Yesus berperan begitu besar dan mengatakan, akulah pintu. Mau mengatakan juga kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus bahwa melalui dirinya, melalui Yesus Kristus, maka kita mendapatkan jaminan keselamatan seperti di dalam kandang domba yang aman, yang hangat, yang sudah pasti mendapatkan jaminan perlindungan dari si gembala yang menjaga pintu. Tentu seorang gembala tahu situasi kandangnya, dan dia mempunyai kewaspadaan yang sangat tinggi, terlebih di saat pencuri coba memasuki atau coba mencuri domba-dombanya.
tentu gembala tidak tinggal diam. Namun yang menarik di ayat 9, kalau tadi kita dengarkan bersama-sama saudara-saudara, tidak hanya yang di dalam dikatakan ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi konteksnya tidak hanya satu sisi ada yang ada di dalam, saudara-saudara. Ternyata ada jaminan juga di luar sana. Maka dua dimensi tadi, di dalam maupun di luar, gembala itu tetap menjaga. Gembala itu tidak meninggalkan domba-dombanya di saat domba-dombanya keluar dari kandang, saudara-saudara. Mau mengatakan Tuhan menyertai baik di dalam maupun di luar. Tuhan menyertai kita yang bekerja di luar sana. Tuhan menyertai para petugas medis, petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas transportasi yang di suasana COVID-19 pandemi ini mereka masih bekerja di luar sana. Tuhan juga menjaga para penyedia jasa listrik, air, internet, juga petugas-petugas yang ada, UKM-UKM, para ojek online yang bekerja di luar sana. Tuhan menyertai mereka semua. Dan saya percaya mungkin tidak semua dari kita work from home. Mungkin tidak semua dari kita harus bekerja di dalam rumah. Bahkan saya masih menanyakan kabar jemaat dan masih juga ada yang menjawab, saya masih bekerja Pak di luar rumah, atau harus pergi ke kantor, atau harus pergi ke tempat dia bekerja. Tuhan tidak meninggalkan kita yang bekerja di sana. Tuhan tetap menyertai kita yang bekerja di luar sana juga, saudara-saudara. Begitu pentingnya makna akulah pintu, menyadarkan kita bahwa penyertaan Tuhan sebagai gembala yang baik ada di dalam maupun di luar sana, saudara-saudara. Lebih rinci lagi, sebetulnya pernyataan akan Tuhan sebagai gembala yang baik, kalau kita membaca lagi dari ayat yang 11 hingga yang ke-18. Jadi kita melanjutkan pembacaan kita, karena tadi hanya sampai ayat yang ke-10. Kalau kita lanjutkan dari ayat 11 hingga 18, maka semakin jelas, saudara-saudara, kata gembala yang baik itu muncul lebih dari satu kali. Akulah gembala yang baik. Itu tidak hanya sekali, saudara-saudara. Apa yang menarik dari pernyataan Yesus sebagai gembala yang baik? Yang pertama kita akan temukan di ayat yang ke-11, saudara-saudara, dengan mengatakan bahwa gembala adalah sosok yang berani mengorbankan nyawanya demi dombanya. Gembala yang baik berani berkorban, saudara-saudara. Berani mengorbankan dirinya demi domba yang mungkin secara status makhluk lebih lemah, gembala lebih kuat, namun rela mengorbankan dirinya demi yang lebih lemah, mau berkorban, saudara-saudara. Yang kedua, kita temukan gembala yang baik mempunyai karakter mengenal domba-dombanya. Jadi gembala itu hafal nama-namanya. Tidak hanya itu, mungkin gembala juga mengenal dombanya bertingkah laku seperti apa. Saya percaya Yesus Kristus Tuhan kita juga mengenal diri kita tidak sekedar namanya, tapi setiap perjalanan hidup kita, siapa diri kita, latar belakang kita, trauma apa yang kita hadapi, masa lalu kita. Gembala itu kenal dan tahu bagaimana harus mendampingi kita sebagai domba-dombanya. Dan ini yang menarik, saudara-saudara, ada di ayat 16. Pernyataan bahwa gembala ini juga peduli terhadap domba-domba yang lain yang bukan dombanya. Sebetulnya ini mau mengatakan bahwa karya keselamatan Yesus itu tidak tertutup, saudara-saudara, tapi inklusif, tidak eksklusif,
terbuka. Gembala ini bersedia merawat, bersedia menolong domba-domba yang lain. Domba-domba yang tadinya tidak ada di dalam kawanan gembala ini pun setia, mau juga menolong, mau terbuka terhadap domba-domba yang lain. Saudara-saudara, setelah kita tahu bagaimana gembala yang baik di dalam kehidupan kita, dan ternyata sedemikian rupa karakter-karakter dari gembala baik itu, poin yang tidak kalah penting adalah bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita sebagai domba, saudaraku. Barangkali kita acuh atau kita tidak mendengarkan panggilan gembala kita. Yohanes 10 ayat 3-4 dikatakan, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Saudaraku, domba-domba ini mengenal suara gembalanya. Saya punya sebuah cuplikan video, saudara-saudara. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana ini tidak sekedar sebuah ungkapan, tapi kenyataannya domba itu mendengar panggilan dari gembalanya. Mari kita saksikan bersama-sama. One more time. Oh, one is louder. Tika 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 tika. Tika 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 tika. Tika tika. Tika tika tika. Ayo. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. Maka saudaraku, maukah kita juga mendengar suara gembala kita, Yesus Kristus, yang menuntun perjalanan hidup kita? Perjalanan bersama gembala kita memang terkadang tidak selalu kita melewati rumput yang subur, air yang melimpah. Terkadang di dalam perjalanan bersama gembala kita, untuk mencari padang rumput yang hijau dan air yang segar itu, harus melewati lembah yang kelam, jalan yang berbatu, yang mungkin tidak nyaman. Apakah kita mau mendengar tuntunan dari Tuhan? Meskipun terkadang kita mengalami situasi-situasi yang tidak mudah, yang tidak nyaman juga. Dan percayakah Anda kepada gembala yang menuntun kita selama ini dalam perjalanan hidup kita hingga saat ini, dan sampai kedepannya nanti kehidupan kita berakhir? Apakah kita terus mendengarkan suara gembala kita dan mengikutinya?
Selamat mengimani Yesus sebagai gembala yang baik, gembala yang tidak meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudaraku, saat ini kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini. Dampak yang begitu besar kami alami dalam hidup ini di segala lini ya Tuhan. Yang mengacaukan kehidupan ekonomi kami, pekerjaan kami. Juga setiap kami yang terpapar virus COVID-19 ini secara langsung, kami berdoa Tuhan, kiranya kami pun dapat segera pulih dan sembuh dari virus ini. Kami juga berdoa bagi keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami yang terkena virus ini. Kau juga beri kekuatan dan kesehatan dan menjaga saudara-saudara kami. Juga saudara-saudara kami yang terkena penyakit-penyakit yang lain Tuhan, yang saat ini juga sedang berjuang. Ya Tuhan, kiranya Engkau pakai obat-obatan dan tenaga medis yang menangani sebagai alat-Mu untuk menyembuhkan dan memulihkan. Dan kami juga bersyukur jika kami mendengar banyak berita baik dari saudara-saudara kami yang mulai pulih, mulai sembuh. Kami percaya Engkau sebagai gembala yang baik, yang mau datang untuk menyembuhkan, membalut setiap kami yang terluka. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap lini yang saat ini sedang mengalami dampak begitu besar. Khususnya pendidikan juga, bagi anak-anak kami yang harus belajar di rumah ya Tuhan. Di tengah situasi saat ini dan keterbatasan yang ada, meskipun sekolah masih dapat dilangsungkan secara online, biarlah Engkau juga beri kekuatan dan kesehatan bagi anak-anak kami dalam mengikuti pendidikan dari rumah ini. Tuhan sertai juga bagi setiap guru-guru kami, berikanlah kesabaran, berikanlah kekuatan dan juga kesehatan di dalam mengajar anak-anak kami secara online. Kami juga berdoa Tuhan, bagi kami yang harus mengalami kehilangan pekerjaan di tengah-tengah pandemi ini. Bapa, jangan tinggalkan kami. Biarlah Engkau juga membukakan pintu bagi kami, kesempatan bagi kami di pekerjaan yang baru. Biarlah kami juga dapat mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Pakai kami juga Tuhan sebagai gereja. Pakai kami juga jemaat yang ada di dalamnya untuk saling menopang satu dengan yang lain di dalam kehidupan jemaat kami. Tak lupa kami juga berdoa terus bagi tenaga medis yang bekerja luar biasa Tuhan di tengah pandemi ini. Mereka yang harus benar-benar berperang melawan penyakit ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan yang optimal, dan Kau yang menjaga terus kebersihan mereka Tuhan dari segala virus yang menyerang ini ya Bapa.
Kami juga menyerahkan Tuhan setiap pergumulan kami di tengah-tengah keluarga. Meskipun Kau juga memberikan waktu, kesempatan yang banyak bagi kami untuk dapat berinteraksi dengan keluarga kami. Kami juga sadar terkadang konflik terjadi. Ajarlah kami untuk dapat mengendalikan emosi kami, dan biarlah kami dapat menjadi pembawa damai di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Biarlah kasih dari Engkau dapat kami rasakan satu dengan yang lain, dan kami bersama-sama Tuhan menghadapi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, harapan ke depan akan kami rasakan. Kami percaya kami akan melalui masa-masa sulit ini bersama-sama. Jangan tinggalkan kami ya Bapa. Dan kami bersyukur buat kesempatan ibadah pada hari ini meskipun secara online. Namun Engkau tidak meninggalkan kami. Inilah doa-doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita akan memberikan persembahan. Nas untuk mengiringi persembahan terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 45 sampai dengan ayat 46. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan senang hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita akan memberikan persembahan sambil diiringi dari Kidung Jemaat 293 ayat pertama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala kasih dan berkat dari-Mu ya Tuhan. Sampai dengan saat ini kami telah memberikan persembahan yang juga berasal dari Engkau. Kiranya Engkau mau sucikan dan kuduskan secara khusus supaya persembahan Tuhan dapat berguna bagi mereka yang membutuhkan, juga untuk membantu meringankan penanganan dari COVID-19 yang sedang kami hadapi pada saat itu Tuhan. Kiranya juga kami mau dan mampu memberikan seluruh hidup kami demi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia.
Yesus selamat, diberikan kasih. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.